Assalamualaikum Pak Kamal. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Bu. Baik-baik saja, sehat-sehat. Ibu bagaimana? Alhamdulillah baik juga. Ini saya dengar Pak Kamal mau melakukan kucing ya? Iya, betul, Bu. Hari ini saya ingin melakukan kucing dengan Bu Santika. Oh baik. Sebelum Pak Kamal melakukan kucing, kita akan melakukan ini ya Pak, tahapan-tahapan di dalam itu ya Pak. Ya, untuk kita ke ini dulu ya Pak, tahapan ya. Saya izin nanti menanyakan beberapa hal kepada Pak Kamal ya. Nah, kira-kira ini sebelum melakukan kucing ini, apa yang ingin Pak Kamal dapatkan dari kegiatan ini, atau mungkin Pak Kamal ingin mengembangkan kompetensi kucing yang mana dari 3 kompetensi kucing yang ada? Kalau saya sih lebih ke sini, Bu, lebih ke mendengarkan aktif ya. Maksudnya itu saya itu kadang ketika mendengarkan itu kadang-kadang apa yang disampaikan oleh kucing, kadang-kadang saya ada part-part yang hilang atau ngeblank kayak gitu. Terus kadang-kadang juga ini, Bu, saya itu kalau misalkan pada saat mendengarkan itu saya itu ada perasaan ingin segera menjawab. Jadi ketika mendengarkan kucing itu masih menyampaikan apa yang ingin disampaikan, tapi saya itu buru-buru kepingin menjawab seperti itu. Jadi saya ingin meningkatkan lebih ke kompetensi untuk mendengarkan yang aktif, tapi juga saya bisa mengendalikan diri supaya tidak ada tumpang tindih dari percakapan ini. Oh iya, baik Pak Kamal. Jadi tentang mendengarkan aktif ya, ingin meningkatkan kompetensi di mendengarkan aktif. Nah, kalau boleh saya bertanya lagi nih Pak Kamal, di dalam meningkatkan kompetensi mendengarkan aktif ini kira-kira nanti saya bisa mengamati proses kucing itu di tahapan yang mana nih? Kalau nanti Ibu sih bisa melihat nanti bagaimana saya mengendalikan diri ketika kucing sedang berbicara. Saya itu fokusnya seperti apa itu mohon Ibu bisa perhatikan nanti kalau ada yang kurang, ada yang salah-salah misalkan akibat dari saya mendengarkannya kurang fokus, nanti jadi pertanyaan yang saya sampaikan nanti tidak nyambung. Itu mungkin saya ingin diperhatikan di bagian itu, Bu. Yang saya juga satu lagi ketika saya mau mendengarkan kucingnya belum selesai, bagaimana respon saya ketika menjawab, apakah masih terburu-buru atau tidak, karena 2 tolak ukur itu bagi saya yang saya anggap masih kurang seperti itu. Baik. Nah, kalau menurut Pak Kamal sendiri kan tadi untuk mendengarkan aktif itu masih kurang. Harapannya setelah kita melakukan seperti tahap observasi ini gimana nanti Pak Kamal? Saya sih ya otomatis pinginnya 2 kendala saya tadi itu bisa teratasi, Bu ya. Bisa dilihat nanti ketika saya melakukan coaching itu bisa berkembang, tidak terburu-buru dan juga tidak memotong apa yang diceritakan oleh coaching. Yang saya secara emosi, secara fokus juga saya bisa bertahan selama melaksanakan coaching itu. Baik. Nah, Pak Kamal, apakah sudah siap melakukan coaching? Siap, Bu. Ini saya nanti boleh minta izin ya memanggil untuk Bu Santika ya. Baik. Sudah dihubungi ya tadi? Sudah. Iya. Silakan. Monggo Bu Santika, silakan masuk. Terima kasih Pak Kamal. Terima kasih Bu ya. Silakan Bu. Oke, Bu Santika, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Hari ini seharian ngapain saja Bu tadi, Bu? Seharian ini tadi saya menilai itu Pak, kegiatan P5. Kegiatan P5, berarti profil Pancasila. Di sekolahnya Bu Santika sudah berjalan dan sudah ada penilaian. Iya. Oh, ada cerita apa Bu tentang penilaian P5 tadi? Ceritanya tadi itu Pak, saya agak sedikit kecewa dengan penampilan murid-murid ya Pak, karena murid-murid itu apa yang saya ekspektasikan itu tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Karena ini Pak, penampilannya itu
menurut saya kurang maksimal. Dia itu hanya menggunakan kostum seragam biasa. Kan tadi tentang itu Pak, tentang drama, kemudian ada gerak dan lagu, tapi dia hanya menampilkan gerak dan lagu sama penampilan drama. Padahal saya sudah mengingatkan untuk ada penilaian tentang kostum, tapi hanya yang ditampilkan hanya gerak dan lagunya saja, seperti itu Pak. Kalau ekspektasinya atau harapannya Bu Santika sendiri sebenarnya dari penilaian P5 itu yang dibayangkan apa sih? Ekspektasinya itu murid itu Pak antusias ya Pak, antusias, semangat membuat ini aksesoris, kemudian membawa kostum atau properti. Tapi yang tadi saya harapkan itu tidak ada yang membawa properti, tidak ada yang membawa kostum, seperti itu Pak, apa adanya seperti itu. Oke. Berarti mungkin arah pembicaraan kita ke situ saja ya nanti tujuannya ya. Iya, Pak. Jadi bagaimana caranya agar di kemudian hari, karena ini sudah penilaian, mungkin nanti di kesempatan berikutnya Bu Santika ini bisa memaksimalkan penilaian. Iya, Nah, Pak. mungkin apa yang diekspektasikan atau yang diharapkan Bu Santika ini bisa terwujud. Baik, Itu Pak. saja ya berarti tujuannya ya. Iya Pak. Nah, kemudian nanti tadi sudah disampaikan Bu Santika itu ketika penilaian itu sudah ada rencana-rencana tentunya sebelum menilai. Iya Pak. Boleh tahu nggak Bu Santika ini secara tim atau secara mandiri dalam P5 ini? Saya itu dalam P5 ini ada timnya Pak. Ada timnya ya. Iya. Kalau boleh tahu di tim itu ada indikator keberhasilannya nggak? Tingkat penilaian itu bisa dikatakan berhasil ketika apa? Tingkat keberhasilan itu ketika murid itu dapat berkolaborasi, kemudian dia itu mempunyai tanggung jawab ya Pak dari kelompokannya itu, nah kemudian mandiri. Nah dari keberhasilan itu yang tadi saya lihat kayak belum ada Pak. Oh, belum ada. Betul. Nah, gini Bu, berarti kan tadi sudah ada tujuannya, intinya arahnya ke situ. Sekarang saya ingin tahu nih, secara tim, tentu kan Bu Santika juga dari bagian tim itu sendiri punya kesempatan untuk memperbaikinya. Nah, kira-kira kesempatan apa yang Ibu miliki sekarang? Mungkin gini ya Pak, karena kemarin itu P5 itu acaranya itu seperti kayak dadaan Pak, tidak ada pengumpulan dari tim pro kepada guru-guru pengajar kelas 7. Jadi untuk tujuan keberhasilannya mungkin agak kurang ya Pak, miskomunikasi seperti itu Pak. Iya. Nah dari itu mungkin saya ingin itu kedepannya dari tim itu ada komunikasi yang lebih instan lagi, misalkan tiap minggu itu ada pertemuan lagi. Nah, kalau yang saya rasakan kemarin kayak dicolongin kayak gitu Pak. Berarti indikatornya salah satunya itu Iya. ya. Terus ada lagi nggak Bu? Udah nggak ada. Ya, gini Bu, berarti dari segala kekurangan dan kelebihan yang tadi Bu sampaikan itu, untuk skala 1 sampai 10, 1 itu paling buruk, kalau 10 itu paling baik, yang sudah dilakukan itu kira-kira ada di posisi berapa? Ini ya Pak, dari skala itu saya menilainya baru di 5 Pak. 5 ya. Terus untuk kesempatan mendatang nih, kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan seperti ini lagi, ini ingin memperbaikinya sampai ke skor berapa? Harapannya sih saya ingin ke skor 9 Pak. Skor 9 ya, berarti mendekati sempurna lah gitu ya. Nah, untuk mencapai ke 9 itu kekuatan apa yang panjenengan miliki, atau secara tim lah, secara individu atau secara tim yang panjenengan miliki untuk mencapai skor 9? Yang pertama itu tadi Pak, koordinasi antara tim pro dan guru-guru pengajar di kelas 7, kemudian ada observasi tentang anak dulu, bagaimana kesiapan anak-anak, kemudian
mengkoordinasi murid juga dari kelas 7A sampai kelas 7F, dikondisikan di tempat aula, misalkan diberi gambaran oh P5 itu seperti apa, seperti itu. Kemudian Sosialisasi iya, gitu ya. sosialisasi. Kemudian P5 yang dulu itu bagaimana, jadi murid itu mempunyai gambaran kan, apalagi itu dari pelarian kelas 6 ke kelas 7 ya, Oh, iya. langsung ada P5 jadi mungkin bingung. Kalau dari rencana Ibu beserta tim tadi, hambatannya apa sih Bu untuk melaksanakan hal itu? Ada hambatan nggak? Kalau misalkan ada, apa itu Bu hambatannya? Mungkin hambatannya ini Pak, tiap guru kelas 7 itu harus saling berkolaborasi Pak ya. Jadi tidak P5 bukan tanggung jawab saya, itu harus mempunyai tanggung Masuk jawab berarti ya. Kemudian harus saling berkolaborasi. Tiap misalkan materinya mungkin bukan materi dia, tapi dia kan ada tanggung jawab lah untuk masuk ke kelas gitu. Setelah mengetahui hambatan-hambatan tadi, kemudian ada kekuatan yang Ibu miliki beserta tim tentunya, kira-kira terbayang nggak solusi apa yang sebenarnya bisa dimunculkan agar kegiatan penilaian P5 ini khususnya bisa ditingkatkan sesuai dengan harapan Ibu tadi di angka 9? Solusinya itu tadi Pak, solusinya mungkin kita akan mengadakan itu lagi apa Pak, pertemuan koordinasi di tiap minggunya. Kemudian ada ini dari mungkin dari kepala sekolah untuk bisa memberi motivasi kepada guru-guru. Kemudian dari muridnya sendiri tadi ada sosialisasi juga ya Pak ya contohnya. Kemudian ya setiap guru mempunyai tanggung jawab lah Pak, seperti itu. Kayak gitu ya. Berarti kalau catatan saya nih dari yang Ibu sampaikan tadi ada tiga ini dari koordinasi antar lini dari tim. Yang kedua adalah motivasi baik dari ke internal tim ataupun ke anak. Terus yang terakhir adalah sosialisasi. Dari ketiga ini kira-kira yang mau dilakukan dulu sebagai prioritas yang mana Ibu? Ini kepada tim Kepada tim dulu iya. ya, berarti kepada tim dulu. Nah, untuk prioritas tersebut, Ibu itu memiliki strategi apa untuk bisa lebih meningkatkan koordinasi atau komunikasi di tim itu? Ibu punya strategi apa? Kalau saya itu mungkin ini Pak ya, pinponya itu membuat grup, WA grup dulu ya. Berarti kebersamaan untuk itu ya. Kemudian tiap minggu tadi Pak, tiap minggu ada mengadakan koordinasi, Ada pertemuan rutin gitu ya. pertemuan rutin, dan ada tindak lanjutnya. Oh, habis 1 minggu ini pelaksanaan, terus apa sih evaluasi seperti itu Pak? Apa sih yang harus dikembangkan lagi? Berarti setiap pertemuan ada refleksi-refleksi yang harus dimunculkan gitu ya. Nah, kemudian kira-kira untuk mencapai hal tersebut, Bu Santika tentunya beserta tim itu butuh waktu berapa lama? Karena ini sudah penilaian ya Pak, Iya. mungkin ini saya terapkan lagi untuk P5 penilaian yang berikutnya. Mungkin 1 bulan lagi Pak, 1 ada bulan. P5 lagi. Semoga nanti dalam 1 bulan itu bisa berhasil gitu ya. Iya. Nah, kemudian tentu saja kan tadi juga disampaikan ada hambatan atau ada gangguan. Kalau Bu Santika beserta tim itu cara mengatasinya gimana? Dalam nanti menyusun strategi selama 1 bulan itu kan tentunya akan ada hambatan dan gangguan. Nah, Iya. Bu Santika ini strateginya atau cara mengatasinya gimana? Cara mengatasi hambatan Kan Ya. sudah dijadwalkan tadi. Iya. Nah, ketika ada hambatan atau ada gangguan itu nanti nanganinya gimana? penanganannya ya mungkin itu Pak ya, mungkin dari pimpronya itu harus Aktif gitu ya? aktif gitu. Kemudian meng-share jadwal rutin misalkan. Kemudian solusinya juga mungkin ada dari guru piket, misalkan ada guru yang tidak bisa masuk kelas, nah guru itu bisa menggantikan guru piketnya, jadi kelas itu tidak kosong. Ya, saya menangkap maksud dari Bu Santika ini. Nah, ini sampai ke tahap akhir nih Bu. Kira-kira
dari penjelasan Ibu tadi, dari kesempatan yang dimiliki, strategi yang Ibu rancang, kemudian ada hambatan dan cara menanganinya. Ibu kan tentu saja di sekolah bukan hanya seorang diri ya, tentu ada tim. Nah, kira-kira tim itu siapa lagi yang akan diajak ke dalam tim untuk menangani dan menyelesaikan hal ini? Dari guru-guru pengajar kelas 7, kemudian ada dari kurikulum ya Pak ya, dan penanggung jawab tentunya ada kepala sekolah seperti itu Pak. Itu ya berarti Iya. bisa diajak sebagai tim ya. Iya. Nah, kira-kira nanti setelah coaching ini, Bu Santika akan menindaklanjutnya seperti apa? Tindak lanjut ini mungkin saya akan langsung ya Pak untuk menerapkan tadi solusi-solusi yang sudah saya Siap. bicarakan tadi, kemudian mengajak teman-teman untuk saling berkolaborasi lah bagaimana P5 ini agar berjalan dengan baik, maksimal mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Oke, bagus ya. Semoga sukses Bu ya. Ya, Pertanyaan terakhir Bu, setelah coaching ini apa yang Ibu rasakan ini? setelah ini yang saya rasakan itu sedikit lega Pak, ya lega lah ya Pak ya, karena solusi yang sudah saya itu sudah menemukan lah masalah yang itu sudah saya temukan seperti itu Pak. Oke, mungkin itu saja Bu ya, sesi coaching ini kita akhiri karena Ibu juga sudah menemukan solusi yang Ibu gali dari diri sendiri. Semoga nanti apa yang Ibu rencanakan dengan tim tentunya itu bisa berjalan dengan sukses dan tentu saja meningkatkan tentang penilaian P5 itu sendiri. Iya. Cukup Bu ya? Iya. Oke. Terima kasih Pak. Oke, sami-sami. Oke, monggo. Wah, Pak Kamal tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Santika ya Oke, Pak. Bu. Tadi kan di awal kita sudah membicarakan bahwa hal yang ingin ditingkatkan dari Pak Kamal adalah mendengarkan aktif gitu ya. Iya, Bu. Saya ingin bertanya nih, menurut Pak Kamal sendiri nih tadi performa ketika melakukan coaching terhadap Bu Santika terkait dengan kompetensi mendengarkan aktif tadi gimana nih Pak Kamal? Sudah lebih baik sih Bu, tapi tadi kan ada dua ya, mendengarkan kemudian saya bagaimana cara mengendalikan dirinya lah. Itu yang mengendalikan diri itu kadang-kadang muncul ketika Bu Santika itu menjawab pertanyaan saya, masih menyampaikan pendapatnya, saya itu pinginnya itu cepat-cepat jawab Bu. Nah itu mungkin gitu ya? masih ada perasaan seperti itu lah. Itu saya mencoba sebaik mungkin untuk ngerem gitu Bu. Oh iya. Mengapa nih Pak Kamal merasa bahwa Pak Kamal itu ingin cepat-cepat menjawab gitu Pak? Oke, karena ya mungkin istilahnya itu mungkin pingin cepat selesai gitu Oh, Bu. gitu Jadi kalau saya sudah mendapatkan poinnya ya perasaannya itu segera ingin menjawab dan menyelesaikan pertanyaan yang atau umpan balik yang diberikan oleh Bu Santika gitu Bu. Padahal itu kan kalau dari segi coaching kompetensinya harus menunggu sampai selesai dulu. Nah itu yang perlu saya latih nanti itu. Baik, itu kan penilaian Pak Kamal sendiri ya. Betul Bu. Kalau berdasarkan pengamatan saya nih, Oke. kemampuan Pak Kamal terkait dengan coaching, terutama kompetensi mendengarkan aktif itu saya tadi melihat sudah baik Pak. Ya, dalam mengendalikan diri juga sudah baik. Saya lihat tadi ketika Pak Kamal mempersilahkan Bu Santika untuk mengutarakan masalahnya, Pak Kamal sudah memberikan kesempatan kepada Bu Santika, sudah mendengarkan dengan baik permasalahan-permasalahan dari Bu Santika. Kemudian ketika Pak Kamal menanyakan tujuan dari kegiatan coaching, juga Pak Kamal sudah mendengarkan baik. Kalau menurut saya sih dari alur tirta yang dilakukan Pak Kamal tadi, Pak Kamal sudah melakukan proses mendengarkan aktif. Saya melihat dari yang pertama, dari ini pertanyaan-pertanyaan yang Pak Kamal sampaikan itu sudah sesuai nih dengan
apa yang disampaikan oleh Bu Santika dan bisa dijawab oleh Bu Santika. Iya, alhamdulillah. Iya, artinya Pak Kamal itu sudah mendengarkan secara penuh apa yang disampaikan Bu Santika sehingga Pak Kamal bisa menemukan clue atau kata kunci untuk dikembangkan menjadi sebuah pertanyaan seperti itu Pak Kamal. Iya, alhamdulillah. Iya, kemudian yang kedua kan tadi Pak Kamal juga ingin bisa mengendalikan diri Betul. untuk tidak apa ya, untuk Buru-buru tidak menjawab. buru-buru menjawab gitu kan ya. Nah, kalau menurut saya sih tadi nggak kelihatan nih, mungkin Pak Kamal itu sudah bisa ngerem. Ya, Oke. jadi nggak keburu-buru juga sih kalau menurut saya. Alhamdulillah. Ya sudah mau mendengarkan, sudah mengendalikan diri untuk tidak terus apa ya, memotong pembicaraan itu nggak ada Pak. Pak Kamal Alhamdulillah. tadi nggak ada memotong pembicaraan itu nggak ada. Berarti di sini kalau menurut saya, menurut hasil pengamatan saya ini Pak Kamal sudah melakukan proses mendengarkan aktif di dalam kegiatan coaching ini dengan baik Pak Kamal. Nah, kalau saya boleh bertanya, gimana kalau menurut Pak Kamal tentang apa yang saya sampaikan? Apakah sudah sesuai atau gimana nih? Ya, apa namanya, kalau misalkan yang Ibu tanyakan tersebut, saya sih sebisa mungkin untuk melakukan itu ya. Kalau misalkan sudah dinilai sudah baik dan sebagainya, saya sangat bersyukur Bu. Jadi saya senang apa yang sudah saya upayakan selama ini untuk meningkatkan kompetensi saya ini. Ketika ada hasilnya ya tentu saja saya senang. Iya. Seperti itu Bu. Iya. Pak Kamal tadi juga sudah memberikan motivasi, apresiasi kepada Bu Santika, kemudian mendengarkan penuh, mendengarkan baik itu juga salah satu bentuk apresiasi Pak Kamal Siap. terhadap Bu Santika. Nah, kira-kira tindak lanjut dari apa yang sudah kita lakukan ini atau tindak lanjut Pak Kamal setelah ini itu apa agar lebih bisa mendengarkan aktif, meningkatkan kemampuan Pak Kamal di dalam mendengarkan aktif biar lebih baik lagi gitu Pak? Kalau saya sih concernnya ke itu Bu, lebih ke pengendalian diri. Jadi saya itu memang ada, kalau ada orang saat masih bercakap-cakap itu bawaannya itu ingin segera menjawab seperti itu. Lah itu saya pernah dapat materi tentang KSE, tentang sosial emosional, itu sangat bermanfaat Bu. Saya setelah mendapatkan materi itu secara mandiri melakukan kebiasaan-kebiasaan yang dianjurkan dalam materi tersebut. Kemudian saya juga mencoba untuk menambah jam terbang saya Bu. Menambah jam terbang ini ya tidak harus melalui coaching juga. Misalkan saya bisa ketika dalam rapat atau dalam koordinasi atau dalam bercakap-cakap sehari-hari itu saya berupaya sebaik mungkin untuk mendengarkan sampai selesai ketika ada orang yang berbicara. Itu mungkin bagi orang lain itu hal yang sederhana ya, tapi kalau bagi saya itu perlu ada usaha untuk mencapai hal tersebut. Dengan segala keterbatasannya, dengan segala kekurangan saya ini ya, saya tentunya menginginkan dengan latihan-latihan, dengan mengasah diri, tentunya bisa berkembang menuju ke arah yang baik seperti itu. Iya, nah ini dari percakapan kita ini saya juga melihat bahwa Pak Kamal itu sudah memiliki motivasi yang luar biasa untuk lebih bisa mengendalikan diri, tidak menyela pembicaraan, kemudian sudah berlatih untuk bisa mendengarkan dengan baik. Kemudian Pak Kamal juga sudah memiliki bayangan-bayangan konkret tentang apa yang akan dilakukan nih Pak Kamal. Nah, kemudian kira-kira tadi setelah kita melakukan kegiatan ini, bagaimana sih perasaan Pak Kamal? Jauh lebih lega Bu. Saya mendengarkan, terus terang saja kalau saya diapresiasi, dimotivasi itu kan membesarkan hati saya bahwa saya itu bisa seperti itu Bu. Nah itu mungkin hal-hal positif yang Ibu sampaikan juga mempengaruhi saya, perasaan saya hari ini jauh bisa lebih bagus, lebih baik
Kemudian selain lega, saya juga merasa termotivasi untuk berkembang ke arah yang baik. Baik, jadi Pak Kamal nanti bisa ini ya, bisa terus untuk berlatih ya, karena memang segala sesuatu itu memang bukan proses, dan saya sendiri pun demikian sih Pak. Segala sesuatu saya yakin bisa dilakukan dengan baik kalau kita mau berusaha lebih baik lagi. Dan Pak Kamal, ini tadi saya melihat Pak Kamal sudah baik di dalam melakukan coaching, terutama di dalam mendengarkan aktif. Kalau menurut pendapat saya terus dilakukan, terus dilatihkan, dan menjadi pendengar yang baik itu membutuhkan effort yang luar biasa. Iya, betul, memang betul. Dan pengendalian diri, betul apa yang disampaikan Pak Kamal tadi. Nah, sebagai penutup ya, apa yang Pak Kamal dapatkan? Mungkin kan tadi perasaan ya, sekarang apa sih yang Pak Kamal dapatkan dari kegiatan ini? Ya, pertama kalau yang saya dapatkan ternyata usaha-usaha yang selama ini saya lakukan itu ada hasilnya. Itu pertama, itu saya syukuri seperti itu. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan kompetensi ini kalau diasah, kalau dilatih itu lama-lama akan menjadi sesuatu yang mungkin untuk dilakukan. Mungkin dua hal itu Bu yang saya dapatkan hari ini. Baik, baik Pak Kamal. Sepertinya kegiatan supervisi ini udah ini ya Pak ya, udah cukup ya. Oke, Pak sudah. Kamal sudah apa namanya Lega, tadi, Bu. sudah lega, sudah mendapatkan apa yang Pak Kamal inginkan tadi, yang ingin ditingkatkan apa, dan ternyata sudah didapat seperti Iya, itu ya. alhamdulillah. Iya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat untuk diri kita sebagai guru dan juga bermanfaat untuk murid-murid kita. Mudah-mudahan kita dan murid-murid kita menjadi guru dan murid yang terus merdeka belajar ya Pak Amin. Kamal. Oke, siap, Bu. Ya. Terima kasih ya Pak Kamal ya Oke, sudah sama-sama, Bu. melakukan sesi ini. Oke, Selamat terima sore kasih. Pak Kamal.